Baiklah para siswa, kita masuk kepada materi di sesi terakhir, materi yang kedua. Tadi Anda semua sudah mengikuti kegiatan materi yang pertama di sesi terakhir ini tentang arah pembinaan kesiswaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi siswa intrasekolah, OSIS. Ya, lebih jauh apa itu OSIS, secara pengertiannya, nanti tujuan dari OSIS bagaimana, perangkatnya apa saja, ya, apa yang harus dilakukan oleh pengurus OSIS dan sebagainya, itu akan kita uraikan bersama. Dan tujuan dari penyampaian materi ini adalah maaf, peserta didik atau peserta LKS mendapatkan informasi berkaitan dengan keOSISan. 2. Menambah wawasan siswa tentang pembinaan siswa melalui OSIS. Dasar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Jadi ada dasar hukumnya, sehingga apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Baik para siswa, kita masuk pada pengertian OSIS. Apa itu OSIS? Ya, betul, ya. Semua siswa pasti tahu OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, itu adalah singkatannya. Tetapi secara pengertian, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah lain. Ya. Satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Tidak ada organisasi lain maksudnya di sekolah, di suatu sekolah. Hanya OSIS lah satu-satunya organisasi yang resmi, ya, tidak ada organisasi kesiswaan yang lainnya di suatu sekolah. Karena keberadaannya wajib di tiap sekolah, maka OSIS itu ya, harus ada. Ya. Kalau suatu sekolah tidak ada OSIS, maka sekolah itu tidak melaksanakan suatu program yang sesuai dengan peraturan menteri. OSIS itu dipimpin oleh seorang pemimpin OSIS yang dilantik oleh kepala sekolah. Ya, pembinaannya dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa orang guru yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan OSIS. Ya, itu. Pemimpin OSIS biasa disebut dengan ketua OSIS, wakilnya wakil ketua OSIS. Kalau misalkan nanti ada pergantian atau perubahan AD/ART, bisa saja ketua OSIS itu diganti namanya dengan presiden OSIS, wakil presiden OSIS, dan sebagainya. Asalkan itu disepakati oleh rapat yang menentukan AD dan ART. Itu pengertian OSIS, ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekali lagi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah, yang resmi di sekolah. Tidak ada organisasi resmi yang lainnya di sekolah yang kaitan dengan kesiswaan. Ya. Baik, selanjutnya arah pembinaan dan pengembangan OSIS itu diarahkan untuk satu, mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. Sangat filsafat sekali kalimat-kalimatnya. Seolah-olah seperti yang sulit kita jangkau, ya. Tapi yang jelas tadi waktu membahas tentang arah kebijakan, intinya adalah kita mencari kualitas, ya. Itu dalam berorganisasi di OSIS juga harus memiliki cita-cita berkualitas dalam meningkatkan kualitas organisasinya. Arah yang berikutnya adalah mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Berikutnya sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir wawasan. Ya. Jadi
dari sini ya sangat luhur sekali tujuannya. Yang sulit itu adalah mengimplementasikannya. Karena tidak mungkin penerapannya itu dilaksanakan oleh 1-2 orang. Seluruh siswa harus ikut mengembangkannya, ya, mendukungnya. Karena kalau namanya siswa yang jumlah hampir 1.000 itu semuanya adalah anggota OSIS. Selama masih menjadi siswa di SMA Negeri 1 Sukatani Purwakarta, semuanya adalah anggota OSIS. Nah, dari anggota OSIS itu dibentuklah pengurus OSIS maupun majelis perwakilan kelas yang jumlahnya ya sekitar 40-50 orang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi semua siswa ini adalah anggota OSIS. Dan ada beberapa siswa yang bergabung dalam suatu kepengurusan yang disebut dengan pengurus OSIS. Dan tahun ini ya akan terjadi pergantian pengurus OSIS dari periode yang kemarin 2019-2020 ke pengurusan OSIS yang baru periode 2020-2021. Nah, selanjutnya apa saja peranan OSIS? OSIS itu adalah organisasi sebagai wadah dalam melatih kepemimpinan siswa melalui ekstrakurikuler. Maka OSIS sebagai wadah. Wadah apa? Wadah untuk melatih apa? Kepemimpinan siswa melalui ekstrakurikuler. Setiap eskul ada pengurusnya, pengurus eskul ada ketua-ketuanya. Ketua-ketuanya ini akan memimpin, belajar memimpin. Sehingga itu sebagai bentuk latihan. Yang berikutnya adalah OSIS sebagai penggerak dan motivator. Jadi OSIS itu menjadi perangsang lahirnya keinginan partisipasi untuk berbuat, pendorong kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi lumayan ini perannya. Ya. Sangat pentingkah? Iya. Sangat strategiskah peran OSIS? Iya. Makanya peran yang begini penting harus dilakukan oleh orang-orang yang penting pula, orang-orang yang berkualitas pula, sehingga nanti organisasi OSIS-nya pun menjadi organisasi yang berkualitas. Berikutnya, apa saja perangkat OSIS? Nah, ini harus tahu. Perangkat OSIS itu terdiri dari pembina. Pembina itu terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua pembinanya, wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua, guru sebagai anggota sedikitnya 5 orang dan bergantian tiap tahun. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu komposisi pembina. Nah, secara lengkapnya perangkat OSIS selain pembina ada perwakilan kelas yang kita sebut sebagai biasanya majelis perwakilan kelas dan pengurus OSIS itu sendiri. Perwakilan kelas terdiri dari wakil-wakil dari setiap kelas. Biasanya setiap kelas diwakili oleh 2 orang siswa. Nanti dipilih ya. Kalau di sini misalkan sekolah ini ada 25 kelas, maka EPK minimal 25 orang, maksimalnya 50 orang. Nah, pengurus OSIS ini yang harus tahu, semuanya penting. Terdiri dari ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Ya. Ada sekretaris umum, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Ada bendahara, ada wakil bendahara. Nah, tentunya masing-masing juga memiliki tugas ya yang harus diketahui. Sebagai contoh, ketua tugasnya adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Atas ketua juga mengkoordinasi semua kepengurusannya, ya, memimpin rapat sudah jelas ya. Wakil ketua contohnya bersama-sama ketua menetapkan kebijakan suatu program. Atas memberi saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, itu tugas wakil ketua. Menggantikan ketua jika berhalangan. Itu contohnya ya, beberapa contoh. Masih banyak tugasnya. Sekretaris memberi saran masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat, menyiarkan, mendistribusikan dan menyimpan surat pada sebagai surat yang digunakan sebagai arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Banyak lagi tugasnya. Wakil sekretaris ya, aktif membantu melaksanakan tugas sekretaris. Kalau di sini bisa dimasukkan sebagai tugas sekretaris 1 dan sekretaris 2.
ya. Biasanya sekretaris 1 dan 2 itu mengkoordinir sekbid ya. Sekretaris 1 mengkoordinir 5 sekbid, sekretaris 2 ada 2 sekbid ya. Sekbid itu yang berkaitan dengan bidang-bidang kegiatan yang dikoordinir oleh koordinatornya. Bendahara tanggung jawab mengetahui serta mengetahui pemasukan dan pengeluaran ya, dalam satu kegiatan ya gitu. Nah, masih banyak lagi bagian dari perangkat OSIS ya. Di antaranya ada namanya seksi kegiatan ya. Ada 10 seksi kegiatan yang mana ada ketua seksinya atau koordinatornya, yang mana salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya, sampai pada menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi bidang tertentu kepada ketua melalui koordinatornya. Yang pertama ada seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh adalah melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama masing-masing, memperingati hari besar keagamaan. Nah, ini salah contoh kegiatan yang berkaitan dengan seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan. Yang berikutnya, yang kedua, seksi pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga. Ya. Gitu ya. Yang ketiga ada seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara ya, contohnya melaksanakan upacara bendera ya, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional ya. Masuk kegiatan pramuka itu ada bela negara juga. Terus seksi pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia, itu misalkan melaksanakan tata tertib sekolah, melaksanakan gotong royong, kerja bakti, masih banyak lagi. Nah, itu contoh-contoh saja. Berikutnya ada seksi pembinaan berorganisasi ya, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dan dalam konteks masyarakat yang plural. Nah, itu diantaranya adalah ikut memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing, melaksanakan kepemimpinan, latihan kepemimpinan gitu ya. Berikutnya ada seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Di antaranya meningkatkan kreativitas keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Ya. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Ya. Berikutnya seksi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah seksi pembinaan komunikasi dalam berbahasa Inggris. Ya, ini sudah jelas ada kaitan dengan ekskul bahasa Inggris. Nah, jadi di OSIS juga dibagi bidang-bidangnya dan semuanya itu dikoordinasikan oleh ketua OSIS-nya melalui koordinator seksi bidangnya masing-masing. Gimana para siswa? Ya, ada gambaran sedikit tentang OSIS. Nanti di akhir kegiatan ini Anda diminta untuk menyampaikan semacam pemikiran atau pendapat kaitan dengan OSIS itu yang baik itu yang bagaimana gitu, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk syarat-syarat pengurus OSIS. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki budi pekerti dan sopan santun, sudah jelas ya. Memiliki bakat sebagai pemimpin, tidak terlibat narkoba, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajarannya tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Nah, ini yang agak sedikit berat ini, nomor 6 ya. Pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas, tidak duduk di kelas terakhir, tidak boleh di kelas 12 ya. Yang kelas 10 boleh, kelas 11 boleh. Syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah. Nah, itu syarat-syarat pengurus OSIS ya. Tentu yang paling penting adalah menjaga nama baik organisasi OSIS maupun menjaga nama baik sekolah. Tentu pasti menjaga nama baik diri masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kewajiban pengurus OSIS. 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART. 2. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. 3. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. Jadi tadi sudah ada perangkat-perangkat OSIS apa saja, nah itu pengurusannya secara kolektif, tidak ditumpukan kepada seseorang saja, kepada ketuanya saja, karena tanggung jawab bersama. Berikutnya,
tugas MPK perwakilan kelas, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Ya, jelas ini mengajukan usul kegiatan untuk menjalankan program kerja OSIS, biasa di MUSIS itu buatkan program kerja. 3. Mengajukan calon ke pengurus OSIS berdasarkan rapat kelas. 4. Memilih pengurus OSIS dalam daftar calon yang telah disiapkan. 5. Menilai laporan tanggung-jawaban pengurus OSIS pada masa jabatannya. 6. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Dan 7. Bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Nah, ini tugas perwakilan kelas. Nanti kita pelajari kembali ya bersama-sama. Nah, bagian mekanisme kerja OSIS harus tahu di sini. Paling atas ada pembina OSIS dari kepala sekolah juga guru. Nah, itu ada panah yang ke bawah. Ya. Di sini adalah pembinaan. Pembinaannya itu dilakukan kepada siapa? Pada perwakilan kelas dan kepada pengurus-pengurus OSIS. Dan yang ke atas, arah panah yang putus-putus ini adalah pertanggungjawaban. Jadi, baik pengurus OSIS maupun perwakilan kelas itu bertanggung jawab kepada pembina OSIS. Sehingga ada laporan pertanggungjawabannya. Baik, para siswa yang berbahagia, kita coba masuk ke tahap terakhir. Ya. Nanti setelah ini kita akan melakukan penutupan, ya, akhir kegiatannya. Dan dari kegiatan ini, sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, baik panitia OSIS maupun semua peserta LDKS tahun 2020-2021, yang mana LDKS tahun ini sangat istimewa, yang mana pesertanya adalah dari semua siswa, hampir 60 siswa perwakilan kelas 10 dan kelas 11, dan dilaksanakan secara daring atau online di rumah masing-masing. Mudah-mudahan apapun hasilnya, kita bisa mencapainya dengan maksimal, dan itulah yang terbaik yang kita peroleh hasil dari kegiatan ini. Ada 3 hal yang harus kamu sampaikan ke sekolah, pemikiran kamu semua dan pendapat kamu semua. 1. Apa manfaat kegiatan LKS tahun ini yang dilaksanakan secara daring. 2. Apa peran OSIS? Itu penting di sekolah, jelaskan. Yang 3, kualitas OSIS seperti apa yang Anda harapkan? Kamu coba untuk ungkapkan semua pemikirannya. Nanti pendapat Anda ini kirim ke Classroom sebagai bukti ikut pembelajaran. Itu saja barangkali yang disampaikan. Alhamdulillah, kegiatan LKS selama 2 hari kita sudah laksanakan dengan tepat waktu. Mudah-mudahan hasilnya pun baik. Dan sekali lagi, saya bangga kepada semuanya, baik kepada panitia, siswa, OSIS, dan juga pada seluruh peserta. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19. Mudah-mudahan regenerasi kepengurusan OSIS bisa diteruskan ke adik-adik kelasnya, dan di tahun depan mudah-mudahan 2021 kita sudah normal kembali belajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin, dan OSIS bisa menunjukkan perannya secara baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.